atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan, bahkan boleh membunuh kekristenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwan fillah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf di Penegak Islam Channel. Ikhwan fillah, di sini Pendeta Saifuddin mengancam umat Islam hapus dulu ayat ini agar dia berhenti menghina Islam. Wah, orang ini ikhwan fillah memang benar-benar keterlaluan ya. Nah, di sini saat ini ya ikhwan fillah ngetren banget ya pendeta-pendeta pakai atribut muslim gitu. Nah, sebagaimana di video-video saya sebelumnya, banyak pendeta-pendeta yang memakai atribut muslim. Nah, salah satunya ya bisa kalian lihat sendirilah di video sebelumnya. Oke ikhwan fillah, tanpa berlama-lama kita lihat videonya aja ya sampai selesai. Nah, video ini insya Allah pasti kalian akan terhibur gitu. Karena apa? Ya dongkol campur ketawa juga gitu. Oke, sekarang kita lihat aja videonya. Saya ingat dengan hafalan-hafalan saya ketika saya masih menjadi orang di seberang sana dan memahami betul ajaran itu. Kenapa kok ustadz-ustadz sekarang ini ngomongnya makin ngawur, makin nggak jelas, makin kadrun. Jadi ini terjadi kadrunisasi yang luar biasa loh. Ada hadis Nabi yang saya hafal dulu. Ya'til Islam ghoriban fasayaudu ghoriba. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Fatu balil gurba, dan beruntunglah orang-orang aneh itu. Jadi begitu hadisnya. Mungkin sekarang inilah keanehan-keanehan itu, misalnya jidatnya mulai hitam, kemudian kakinya kapalan, pakai celana menggantung, atau harus pelihara jenggot. Jenggot, ya kalau jenggotnya lebat sih nggak apa-apa. Ini jenggot 5 lembar. Jenggot 5 lembar dipelihara. Itu namanya jenggot Pancasila. Tetapi saya mempertahankan iman saya, kekristenan saya dengan bangga, dengan kebaikan-kebaikan dan keberanian. Bahkan saya masuk penjara hanya sekedar saya mengkristenkan banyak orang katanya. Gue masuk penjara gara-gara masuk Kristen. Apa salah saya? Indonesia bebas beragama kok. Saya dituduh penista agama. Menistakan agama siapa? Berarti saya sudah berhasil menistakan agama dong. Agama apa yang saya nistakan? Jadi tolol banget. Orang tolol. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya nggak usah dibuka. Hafal semua saya ayat-ayat itu. Sombong amat. Saudara,
Al-Quran itu yang menghina kekristenan, Al-Quran yang menghina Yahudi, yang menyinggung-nyinggung Kristen. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan. Bahkan boleh membunuh kekristenan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Hapus dulu ayat ini, baru melarang saya untuk menyinggung Islam. Emangnya situ siapa? Tolong katakan kepada guru atau kiai Anda kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Oke, ikhwan fillah. Ternyata pendeta Saifuddin ya, itu dia dongkol dan kesal terhadap ayat Al-Quran di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Di situ Allah mengatakan apa? Faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, min ahlil kitabi wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Nah, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika, mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi ayat ini ikhwan fillah membuat pendeta Saifuddin itu dongkol gitu, jengkel terhadap ayat ini, sehingga dia minta dihapus dulu ayat ini, nah agar dia berhenti menghina Islam. Emangnya lu siapa? Kan gitu. Itu ayat dari Tuhan Maha Pencipta, mau ente hapus? Emang ente siapa? Kan gitu ikhwan fillah. Nah terus yang video terakhir ikhwan fillah, yang perempuan. Nah ini salah satu kafir yang juga memakai atribut Islam gitu. Enggak cuma pendeta ya ikhwan fillah, enggak cuma laki-laki, tapi murtad kafir itu yang perempuan juga suka pakai atribut Islam. Enggak tahu saya apa niatnya, apa tujuannya, saya juga kurang tahu ya ikhwan fillah. Nah, saya rasa ya dari statement perempuan tadi, kita ini bukan zaman perang loh. Kita ini udah di negara merdeka. Mungkin dia mau balik ke zaman perang gitu, di zaman Rasulullah dulu. Sehingga dia mengupas tentang ayat jihad. Ya, kita berjihad dengan diri kita sendiri aja sangat susah ya ikhwan fillah. Karena jihad yang pertama itu jihad kepada diri sendiri dulu, jihad kita melawan nafsu dulu, bukan jihad bunuh-membunuh. Itu pun konteksnya kalau berperang. Nah, mungkin ibu itu mau balik ke zaman bahula ya ikhwan fillah, ke zaman yang dulu banyak perang gitu, sehingga ibu itu mau berjihad kali. Sehingga menyalahkan ustadz kita juga kalau membeberkan ayat itu. Kata ibu itu, suruh ustadznya dulu, bisa nggak? Lah sekarang kan nggak ada perang ikhwan fillah. Nah pasti ikhwan fillah pemuka agama ya, ulama Islam tahu dengan ayat itu, mereka akan di depan duluan gitu untuk membela agama Islam. Nah saya ikhwan fillah membuat video ini hanya tidak rela saja agama saya dan agama kita semua, agama rahmatan lil alamin, diinjak-injak seburuk-buruknya makhluk gitu. Makanya saya selalu menanggapi
video-video kafir gitu, ikhwan fillah. Nah, cukup sampai di sini dulu ikhwan fillah video saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Penegak Islam, share, dan like videonya. Jika saya ada kekurangan dalam penyampaian di video ini, atau kekhilafan, ataupun ketidakpuasan kalian dalam penyampaian saya di video ini, saya mohon maaf sepenuhnya. Salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.